Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wahdahu masyhur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, semoga ibadah kita diterima oleh Allah, semoga istiqomah dan semoga sehat semuanya. Kita lanjutkan kajian kitab Syama'il Muhammadiyah, tetapi kita ambil dari beberapa hadis yang berkaitan dengan bab kedua. Kita ambil satu atau dua hadis untuk kemudian kita diskusikan bersama. Kalau sebelumnya kita telah mengkaji tentang bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun tidak semua hadis kita baca, beberapa hadis kita kaji. Pagi ini juga demikian. Pada pasal kedua ini tentang khatam, khatmun nubuwah atau khatamun nubuwah. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah, khatamun nubuwah ini khatam itu stempel, tapi kata khatam penjelasan kalau khatam pun maknanya apa? Selesai. Jadi penutup, penghujung kenabian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan di sini an Jabir bin Samurah qala wa ra'aitu al-khatam inda katfihi mithla baydatil hamamati yushbihu jasadahu. Aku pernah melihat khatam kenabian. Ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung darah. Ini riwayat yang menjelaskan tentang khatam kenabian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatam kenabian, tanda kenabian yang menunjukkan akhir kenabian ini juga sebetulnya diceritakan di dalam Al-Kutub As-Sabiqah, kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu sudah memuat berita dan cerita tentang datangnya Nabi akhir zaman, seperti yang diceritakan di surat As-Saff berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di antara tugas Nabi Isa itu adalah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Nabi Isa membawa berita kehadiran Nabi setelah beliau yang bernama Ahmad. Ahmad atau Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan Ahmad ini siapa? Muhammad ini siapa? Yang ada tanda-tanda kenabian. Sehingga yang bernama Ahmad yang tidak ada tanda kenabiannya tidak bisa disebut sebagai nabi. Nama saya juga Ahmad, tapi tidak ada tanda, tidak ada nama dan kenabian. Yang namanya Muhammad juga banyak. Bahkan orang Arab itu sampai sekarang nama yang paling populer itu adalah Muhammad. Muhammad Ahmad. Apalagi nama orang Arab itu rata-rata atau hampir semuanya itu satu kata. Namanya itu satu kata. Dan biasanya anak pertama diberi nama yang sama dengan ayahnya. Biasanya begitu. Jadi kalau ada Pak Muhammad,
punya anak laki-laki pertama, punya anak laki-laki pertama disebut nama Muhammad. Di pengumuman daftar mahasiswa biasanya kalau selesai ujian keluar nilai itu ada nama 4 kata, bunyinya apa? Muhammad, 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 Muhammad. Berarti dia anak pertama, cucu pertama, terus ya, Muhammad, 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 Muhammad. Kalau dulu orang Indonesia rata-rata juga satu kata namanya. Sekarang saja, setelah tahu kita film Korea, pemain sepak bola, semuanya diambil satu-satu, sehingga kemudian namanya menjadi 4 kata atau 5 kata. Kasihan kalau pas ngisi ujian itu Pak, mengaksesnya itu panjang. Nah, keunggulannya juga ketika satu kata, silsilah keluarga itu terjaga. Silsilah keluarga itu sampai mbah, sampai buyut, sampai apa namanya itu ya, udah kadang siwur dan sebagainya. Itu masih bisa jangkau hafal. Kalau kita coba orang Indonesia sekarang namanya 4 kata 5 kata, disebutkan siapa nama mbahnya? Bakung. karena nggak tahu nama mbahnya, nggak tahu siapa nama Bakung. Bakung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW itu disiapkan oleh Allah. Beritanya ada di dalam kitab-kitab as-sabiqah. Taurat dan Injil itu sudah ada. Di dalam kajian kitab Sirah, setelah orang-orang Quraisy itu merasa kesulitan berhadapan dengan Nabi SAW, berbagai macam upaya dilakukan untuk menghentikan dakwah Nabi. Mereka kemudian angkat tangan. Kemudian mereka angkat tangan. Ada di antara mereka bilang begini, "Arek iki aneh." Kalau bahasa kita sekarang. Jadi kalian kita ini menghadapi masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Susah dihentikan. Terus bagaimana? Ya, ada di antara mereka yang disuruh, kalian berangkat ke Madinah, temui orang-orang Yahudi, minta saran kepada mereka, karena mereka punya pengalaman dengan para nabi sebelumnya, dan mereka punya cerita kalau mereka tidak pernah taat kepada para nabinya. Akhirnya orang-orang Quraisy datang ke Mekah, minta saran, diberi saran, coba kamu tanya dia tentang beberapa pemuda, ya, beberapa pemuda yang berdakwah yang lari, saya tentang as-sabiqah. Kalau dia memberikan jawaban, dia itu nanti. Coba tanyakan kepada dia tentang seorang tokoh, seorang panglima yang mampu menempuh perjalanan dari ujung barat sampai ujung timur. Kalau dia jawab, dia itu nabi. Dan tanya dia tentang ruh. Tanya dia tentang ruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saran ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini disampaikan bukan untuk mengikuti Rasul, ya, bukan untuk mengikuti Rasulullah. Kalau toh misalnya memberikan jawaban. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah cerita tentang kenabian ini diakui oleh umat-umat sebelumnya karena tertulis di dalam kitab suci mereka. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri juga disebutkan oleh Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mengenal sosok Muhammad ini seperti mengenal sosok anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Bukan sekedar tahu, tapi ya'rifuna. Arafah itu mengenal, bukan sekedar tahu. Kalau kamu tahu alun-alun baru tahu saya, bisa saja dari YouTube, bisa juga dari koran,
bisa jadi dari medsos. Tapi kalau mengenal, tahu secara detail karena pernah bertemu, karena mengetahui, pernah berinteraksi dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW memiliki tanda kenabian yang berada di punggung beliau antara dua bahunya, yang diistilahkan dengan khatam atau juga dibaca dengan khatim. Khatam dan khatim. Qala al-Aini rahimahullah, khatamun nubuwati bimakna at-tabi'. Khatamun nubuwah, khatam kenabian itu bimakna tabi'. Tabi' itu kalau orang Arab sekarang tabi' itu perangko, stempel. Jadi kalau minta stempel setelah mendapatkan surat rekomendasi, tinggal stempelnya. Kita bilang ke TU atau bagian administrasi, saya minta khatam. Khatam itu stempel. Ya. Nah, khatam atau stempel, kenapa khatam yang juga berarti stempel ini diartikan juga dengan penutup kenabian? Karena biasanya stempel itu tempatnya di mana? Di akhir. Stempel itu tempatnya di akhir. Tidak ada stempel di tengah-tengah. Kecuali kalau ada teori baru dalam ilmu administrasi, stempel itu di bagian akhir. Khatam nubuwah berarti stempel, maknanya adalah sesuatu berupa bukti bahwa tidak ada nabi setelahnya. Khatam, khatim dibacanya sama, yang punya makna yang sama. Khatam nubuwati kata Al-Qadhi Al-Qudawi, atharun baina katfaihi nu'ita fi fil kutubil mutaqaddimah. Tanda antara dua pundaknya, beliau disifati seperti itu sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu telah menceritakan hal tersebut. Bukan hanya khatamnya, bahkan namanya pun juga disebutkan. Maka ketika Rasulullah SAW diajak oleh paman dan juga beberapa keluarga serta para pedagang Mekah menuju ke Syam, bertemu dengan Buhairah, bagaimana disarankan untuk pulang. Kenapa ini kalau ketahuan orang-orang yang ada di Syam atau di perjalanan, anak ini akan bermasalah. Kenapa kok bermasalah? Mereka tahu berita tentang kenabian, tapi mereka punya harapan nabi itu dari kalangan mereka. Tapi kok ternyata dari kalangan orang Mekah, orang Arab, mereka murka luar biasa. Termasuk juga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu, mereka mengatakan kepada penduduk setempat, orang Aus dan orang Khazraj, mereka memberitahu nanti ada nabi di akhir zaman, kita akan ikuti nabi itu, dan nabi itu akan kami ajak untuk memerangi kalian, orang Aus dan orang Khazraj. Nah, ini yang juga menjadi latar belakang kenapa orang-orang Madinah mau mengikuti Rasulullah. Saat mereka menunaikan ibadah haji, orang Aus dan orang Khazraj didatangi oleh Rasulullah SAW yang mengenalkan dirinya, kemudian mereka berunding, oh ini ternyata Nabi yang sering dikatakan oleh orang-orang Yahudi yang akan diajak untuk memerangi kita. Daripada kedahuluan mereka, mendingan kita dahului itu dia. Akhirnya sekitar 13 orang berbaiat kepada Nabi SAW yang diselakan dengan bai'ah al-Aqabah al-Ula, perjanjian Aqabah yang pertama. Kemudian mereka pulang. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka. Setelah masuk Islam didampingi, tidak diculno, tidak dilepas. Dibina oleh Mus'ab bin Umair, kemudian menjadi perkembangan. Saat bai'ah Aqabah berikutnya hadir sekitar 73 orang, lelaki dan perempuan, siap untuk menyambut kedatangan Rasulullah dan membela Rasulullah SAW. Jadi informasi tentang kenabian Muhammad ini sudah ada, di antara tandanya berupa khatam itu.
Kata khatam di dalam Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah di atas sebagian kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Khatam. Khatam itu juga berarti cincin. Makanya kemudian ada orang yang mengatakan nabi itu masih ada, Rasul itu masih ada. Kenapa Rasul setelah Muhammad ada? Bagi mereka bilang karena khatam itu artinya cincin. Kemudian berikutnya, kalau tak penutupnya itu nabi, sedangkan Rasul itu masih tidak ditutup, itu kan khatamun nabi dalam ayat tersebut. Walaupun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nabi saja sudah terputus, sudah selesai, apalagi Rasul, karena Rasul pasti nabi, nabi belum tentu Rasul, artinya lebih spesifik. Tadi sudah saya sampaikan, khatam artinya penutup atau pungkasan atau akhir. Rasulullah SAW adalah pungkasan para nabi, ibarat stempel yang berada di ujung atau penutup surat, penutup risalah. Surat itu disebut apa? Risalah. Jadi penutup risalah, penutup surat itu adalah stempel. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat sebelumnya yang menyebutkan bahwa setelah Rasulullah SAW itu banyak orang-orang yang ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai nabi. Setelah Rasulullah wafat, era kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang yang ngaku sebagai nabi yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian di era kontemporer di Indonesia ini banyak sekali orang yang ngaku menjadi nabi. Cuma anehnya ajarannya beda-beda. Kalau semuanya ngaku sebagai nabi, ajarannya beda-beda. Terus Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Nah, tetapi yang paling hebat itu kepolisian, Bapak Ibu. Nabi itu ditangkap. Nabi-nabi palsu ini kemudian ditangkap. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan hadisnya tentang posisi beliau sebagai penutup kenabian itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Perumpamaanku dan Nabi sebelumku seperti seseorang yang membangun suatu rumah. Ia membagusi rumah tersebut dan memperindahnya, kecuali ada satu lapina, satu batu bata. Kalau diilustrasi gambar itu Bapak Ibu, ada batu bata tersusun menjadi sebuah tembok, tetapi masih ada satu yang kurang, berlubang. Temboknya berlubang, tertinggal, belum selesai. Kemudian orang-orang yang melihatnya heran, takut. Rumah ini bagus, rumah ini indah, tapi sayang ada satu batu yang belum terpasang, sehingga cacat ini rumah. Lantas kemudian seandainya ada yang meletakkan satu batu bata di situ, alangkah indahnya. Rasulullah mengatakan, maka aku adalah lapina. Bangunannya hampir selesai, tapi tinggal satu bata. Setelah Rasulullah dimasukkan di situ, berarti selesai, sudah sempurna. Namanya sempurna, tidak ada lagi pengurangan, tidak ada tambahan dan tidak ada lagi pengurangan. Nah, terhadap beberapa hal ini termasuk surat Al-Ahzab ayat 40 tadi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beberapa ahli tafsir menyebutkan Al-Ahzab 40 ini secara nas merupakan dalil yang menunjukkan bahwa tak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di riwayat yang lain menyebutkan bahwa Bani Israel itu dipimpin oleh para nabi, yasusuhumul anbiya. Tiap kali nabi wafat diganti lagi nabi berikutnya.
hingga kemudian pada masa Rasulullah. Dan setelah itu tidak ada lagi nabi, yang ada adalah khulafa, yang ada adalah para khalifah. Khalifah ini penerus, khalifah ini pengganti. Khalifah itu artinya pengganti, tapi statusnya bukan sebagai nabi. Makanya Abu Bakar mendapatkan julukan Khalifatu Rasulillah, penerus atau pengganti Rasulullah, bukan status risalahnya, tetapi kepemimpinan kepada pemimpinan. Kalau Umar bin Khattab disebut Khalifati Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Khalifati Rasulillah. Utsman Khalifati Rasulillah, karena kepanjangan disingkat Al-Khalifah. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa Allah memberitakan bahwa tak ada lagi nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi pasca kenabian Muhammad, maka ia adalah pendusta, ia hujat, dan ia sesat menyesatkan. Nah, masyarakat muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi sudah saya singgung, memang di dalam ayat yang disebutkan adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Tapi bukan berarti untuk Rasul masih tetap ada, tidak. Karena apa? Nabi itu sifatnya umum, maknanya umum. Karena yang umum saja dinabikan, kemudian yang khusus yang berada di bawah nabi itu juga khusus. Jadi nabi di bawahnya ada nabi saja atau nabi dan rasul, berarti juga dihapus. Selesai pasca kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul ditandai oleh apa? Ditandai oleh bukti fisiknya. Jadi kalau para ahli sejarah itu hadirin tidak bisa mengingkari keberadaan Rasulullah dari aliran manapun. Ya, bahkan yang alirannya materialis itu aja. Percaya tentang peristiwa itu kalau ada bukti-bukti fisik, maka tidak bisa diingkari. Rumah tempat kelahiran Nabi ada. Kemudian juga makamnya ada. Ya, makamnya ada. Ajarannya juga ada. Sehingga tidak ada yang bisa menafikan. Rasulullah SAW sebagai penutup. Yang penutup Nabi ini, di samping bukti adanya khotam tadi, adanya stempel tadi itu, nah, penghujung Nabi, penutup Nabi ini juga dibuktikan dengan beberapa dalil. Ada beberapa alasan. Kalau tadi disebutkan bahwa Nabi sebagai penutup karena ada khotamnya tadi itu, berikutnya ajaran Rasulullah itu juga sebagai penutup. Jadi ada ar-Rasul, ada ar-Risalah. Rasulnya sosok Muhammad SAW ini sebagai penutup, risalahnya juga sebagai penutup. Mana buktinya, mana dalilnya kalau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai penutup? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan risalahnya universal. Universal. Kalau umat-umat sebelumnya memiliki nabi dan rasul, nabi dan rasul itu dikhususkan bagi umatnya, dikhususkan bagi umat masing-masing. Ketika rasulnya wafat, berganti, pindah kepada kaum yang lain. Nah, kalau Rasulullah SAW ini rasul bagi semua umat manusia. Bahkan di dalam Al-Quran yang diperintah untuk beriman kepada Rasulullah bukan hanya kaum muslimin. Orang-orang Yahudi juga diperintah untuk beriman kepada Rasulullah. Di awal-awal surat Al-Baqarah yang bicara tentang Bani Israel, Bani Israel itu beriman Pak kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah dan risalah Rasulullah SAW. Itu Bani Israel. Dan mereka itu diperintah oleh Allah, ya, sebelum diperintah diingatkan, wazkuru nikmat Allah.
salah satu tafsir disebutkan kenapa Bani Israel itu sebelum diperintah beriman kepada Allah atau taat kepada Allah, mereka disuruh ingat nikmat Allah. Seolah-olah dikatakan begini, kamu ini sudah diberi nikmat, goyo iman. Kamu ini sudah diberi nikmat, diselamatkan dulu pada masa Nabi Musa alaihissalam. Alangkah baiknya kalau kamu ini beriman. Tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Ya, karena mereka lebih cinta nikmat daripada pemberi nikmat. Lebih cinta kepada nikmat daripada pemberi nikmat. Khawatirnya kita juga termasuk seperti itu. Diberi nikmat rumah, lebih senang rumahnya daripada Allah dan Baitullah. Lebih senang rumahnya daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kerasan di rumahnya daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mau ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia diberi rumah oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih cinta nikmat daripada pemberi nikmat. Dan tanda kalau risalah Muhammad itu risalah yang terakhir, Allah menjadikannya sebagai risalah universal. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nas. An-nas ini semua manusia, muslim atau tidak muslim, menjadi mukhatab atau menjadi sasaran dari ayat ini. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sungguh aku adalah Rasul yang diutus kepada kalian secara keseluruhan. Nah, ini tanda bahwa risalahnya yang terakhir, karena risalah beliau untuk semua umat manusia. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, coba kalau kita perhatikan, yang diperintah beribadah itu apakah hanya orang beriman? Tidak. Manusia diperintah. Yang diperintah bertakwa itu apakah hanya orang beriman? Semua manusia diperintah. Semua manusia diperintah bertakwa. Makanya ada ayat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kalau orang muslim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa'budullaha. Nah, ini ada perbedaan. Kalau manusia diperintah untuk takwa kepada Allah, diperintah untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan kalimat ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kalau orang muslim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, atau juga wa'budullaha. Nah, ini perintah kepada semua manusia dikaitkan dengan logika mereka. Dikaitkan dengan logika mereka. Kenapa kepada manusia ya ayyuhan nasu taqu rabbakum atau ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum? Tidak dikaitkan dengan ya ayyuhan nasu taqullaha atau ya ayyuhan nasu ubudu itu ubudullah. Dikaitkan dengan Rabb, dikaitkan dengan yang menciptakan, Tuhanmu yang menciptakan. Mendekatkan logika mereka, seolah mengatakan, wahai manusia, kalian itu kan paham dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan kalian. Bahwa apa hukum yang berlaku di kalangan mereka? Hukumnya adalah siapa yang membuat, dia yang paling tahu dengan buatannya, dan dia lebih berhak untuk merawatnya. Paling tahu tentang perawatannya. Diistilahkan dengan konusia, hukum maintenance. Produsen paling tahu dengan produknya, sehingga kemudian berhak mengeluarkan buku, berdoman operasinya, dan berdoman di dalam merawatnya. Manusia, wahai manusia, kalian ini diciptakan oleh Allah. Karena kalian ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, qalu rabbunallah. Ya, karena kalian diciptakan oleh Allah SWT, semestinya ini loh Al-Quran yang berisi tata cara mengisi kehidupan. Dan kalau kalian rusak, ini loh tata cara untuk maintenance-nya.
untuk memperbaikinya. Ya ayyuhan nasu inni Rasulullah ilaikum jami'an. Kemudian Allah juga berfirman surat As-Saba 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, sesungguhnya dan tidaklah aku mengutus Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, kafah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat dan rahim. Penjelasannya, rahmat diberlakukan untuk semua makhluknya. Siapa saja berhak mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Mukmin atau tidak mukmin, dia diberi oleh Allah. Jadi orang semua manusia meskipun tidak beriman, dia diberi tempat tinggal apa tidak? Diberi. Makanya kita jangan melarang orang non-muslim yang sudah diberi oleh Allah ini kemudian nggak boleh mereka tinggal di sini. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mendapatkan fasilitas dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang menentukan. Allah yang menentukan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Rahman Rahim, Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Islam itu dinur rahmah. Islam agama rahmat. Muslim juga dituntut untuk memberi rahmat. Kalau seorang muslim tidak ada rahmat di dalam hatinya, pasti dia sengsara. Karena dalam hadis sahih Abi Dawud Rasul bersabda, la tunzahu ar-rahmatu illa min syaqiyyin. Orang itu kalau dicabut rahmatnya dari dirinya, dia pasti sengsara. Apa rahmat itu? Kata Ibnu Arabi, rahmat itu adalah iradatul manfaat, keinginan memberi manfaat. Kalau keinginan memberi manfaat hilang dari hati seseorang, maka berganti dengan iradatul makruh, keinginan mempersulit orang lain, faqad dhahaba anhu al-iman wal Islam. Iman dan Islam bisa lepas dari dirinya. Kata Ibnu Arabi rahimahullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka enggak tepat kalau ada ungkapan kalau bisa dipersulit, ngapain diper? Nah, yang suka mempersulit orang lain biasanya tidak akan bahagia. Yang suka mempersulit orang lain biasanya tidak akan bahagia. Karena apa? La tunza'u ar-rahmatu illa min syaqiyyin. Rasulullah rahmat bagi siapa? Bagi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lil alamin, kata alamin itu ada yang mengartikan masiwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain Allah berarti apa? Manusia dan juga selain manusia. Rahmat bagi semesta alam. Dilarang merusak tumbuh-tumbuhan, dilarang memotong sembarangan, bahkan jangan kencing, jangan di lubang-lubang. Sampai kencing enggak Pak, diatur dia. Jangan di lubang-lubang. Jangan kencing di air yang mengalir. Jangan kencing di air yang mengendap, kemudian dia mandi di dalamnya. Berarti kencing di kolam renang itu nggak boleh. Nggak boleh kata Rasulullah. Jangan kencing di air yang gelap itu, kemudian mandi di dalamnya, meskipun airnya buahnya. Naik sebentar. Kalau belum tahu nggak paham. Kalau belum tahu nggak paham. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tadi bukti Rasulullah itu sebagai nabi terakhir karena risalahnya universal, risalahnya mencakup semua aspek kehidupan, dan ditambah dengan penjelasan ini, al-yawma akmaltu, Allah Subhanahu wa taala melengkapi dan juga menyempurnakan. Ya. Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum ay al-Islam. Agama yang disempurnakan ini Islam, kata Imam At-Tabari. Allah memberitakan bahwa Dia telah menyempurnakan keimanan bagi mereka sehingga tidak membutuhkan tambahan dan tidak berkurang. Karena risalah Nabi Muhammad sebagai penutup dan agamanya sebagai penutup agama, maka mukjizatnya rasional abadi. Sementara mukjizat yang ada sebelumnya bersifat sementara. Jadi al-yawma akmaltu,
Memang Bapak Ibu pernah Umar bin Khattab ketika membaca ayat ini kemudian mengatakan idza tamal amru dhahara al-nuqsan. Kalau sesuatu itu sempurna maka yang nampak kemudian berkurang. Tapi yang berkurang bukan ajarannya, yang berkurang adalah prakteknya. Yang berkurang prakteknya. Kalau ajarannya tetap, Al-Quran tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Isinya utuh. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas diperuntukkan untuk kehidupan manusia, terutama bagi umat Islam. Selanjutnya, hadirin dirahmati Allah, kesempurnaan itu sebagai tanda kalau ini sebagai penutup khotam. Demikian pula karakteristik Al-Quran. Karakteristik Al-Quran itu juga sekaligus sebagai bukti penutup kenabian. Sebagai bukti penutup kenabian. Bagaimana karakteristik Al-Quran? Al-Quran itu musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Al-Quran itu sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Nah, berarti memuat tentang kitab-kitab sebelumnya, meluruskannya dan berada di atasnya, menjelaskan apa yang ada di kandungnya. Oh, berarti Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah innal Qur'ana sara syahidan bi sihhati al-kutubil munazzal. Al-Quran menjadi saksi kebenaran kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, mengakui apa yang ada di dalamnya dari ayat-ayat yang tidak dihapus atau belum dihapus. Ada kemudian berlaku nasikh dan mansukh. Kitab terdahulu dihapus oleh kitab yang terakhir. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menjelaskan beberapa ayat berikutnya. Musaddiqan lima baina yadayhi in huwa illa dzikrul lil alamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjaganya, menjaga dari tambahan kebatilan oleh setan atau pengurangan kebaikan olehnya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, Nabi juga menegaskan kalau tadi penutup Rasul penutup dan risalah penutup dijelaskan juga oleh Al-Quran, Nabi juga menyampaikan status beliau. Li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammad wa Ahmad wa ana al-Mahi alladhi yamhullahu bihi al-mufrad wa ana al-Hashiru alladhi yuhsyaru an-nasu ala qadami wa ana al-Amin. Apa artinya? Aku Muhammad dan aku Ahmad. Aku al-Mahi. Mahi itu penghapus. Kalau bahasa Arabnya menghapus buta huruf, mahwil ummiyah. Al-Mahi. Apa Al-Mahi? Kenapa disebut Al-Mahi? Karena Allah menghapus kekafiran dengan diriku. Yamhullahu bi al-kufra. Aku adalah Al-Hasyir. Al-Hasyir itu yang giring. Al-Hasyir karena manusia digiring ke hadapanku dan aku adalah Al-Aqib. Apa itu Al-Aqib? Al-Aqib itu alladzi laisa ba'dahu nabiyyun, yang tidak ada lagi nabi setelah beliau. Ini deklarasi dari Nabi Muhammad SAW menguatkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab sucinya. Selanjutnya, kalau tadi ajaran Islam itu sebagai bukti kalau Muhammad itu sebagai penutup kenabian, karakteristik Al-Quran juga menunjukkan demikian, maka karakteristik risalah yang diemban oleh Rasulullah juga sebagai bukti bahwa Muhammad sebagai penutup. Apa itu? Tadi Allah berfirman surat Sabat 28, Qul katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum syami'an. Juga firman-Nya menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan juga ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Ayat ini menghapus ayat-ayat sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
penjelasan tentang kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita ambil satu hadis yang menjelaskan tentang Khatamun Nubuwah, penutup para nabi. Semoga kita semakin beriman kepada Rasulullah SAW, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Moga Bapak Ibu, bila ada satu atau dua hal yang ingin didiskusikan, kita kaji bersama. Moga Allah SWT. Baik, kalau tidak ada, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu khusus juga ini ada permohonan doa untuk keluarga Bapak Haji Muhyiddin yang sudah lepas dari ujian sakit. Alhamdulillah. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mahu wa kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Allahumma ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqiya. Waghfir lana ridha wal najah wa salah wal falah wal maghfirah wal ridha wal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina rahmatah warhamna warham aba'ana wa ummahatina warham azwajana wa auladana warham kullana wa ghalibadina warham li ahli al-kimin warhamna wa iyyahum bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina sitrak wa Allahumma la tamna'anna bi dhunubina sitrak wastur awratina wa uyubana bisitrikal jamil. Allahumma la tamna'anna bi dhunubina ri'ayatan far'ana far'a aba'ana wa ummahatina far'a ahlana wa azwajana wa auladana wa banatina far'a tullabana wa talibatina far'a keluarga syirkimin fi ainikal lati la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allahumma yassir lana umurana wa aslina wa ighfir lana. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana jami'an. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiya keluarga Bapak Haji Muhyiddin. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yashfiyana wa yashfiyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.